Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang tahun 2024 yang diajukan oleh Kiai Haji Muhammad bin Muafi Saini dan Haji Abdullah Hidayat, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang tahun 2024 nomor urut 1. Memberi kuasa kepada Irfandi, Esa, dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap 1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang, memberi kuasa kepada Dr. Saleh dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai termohon. 2. Haji Slamet Juanaidi dan Ahmad Mahfud, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Sampang tahun 2024 nomor urut 2, memberi kuasa kepada Dr. Atang Irawan SHMH dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat perusutan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Jumat tanggal 31 bulan Januari tahun 2025. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang tahun 2024 yang diajukan oleh Kiai Haji Muhammad bin Muafi Saini dan Haji Abdullah Hidayat, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang tahun 2024 nomor urut 1. Memberi kuasa kepada Irfandi, Esa, dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap 1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang, memberi kuasa kepada Dr. Saleh dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai termohon. 2. Haji Slamet Juanaidi dan Ahmad Mahfud, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Sampang tahun 2024 nomor urut 2, memberi kuasa kepada Dr. Atang Irawan SHMH dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap ucapkan, bagian duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan. Pertimbangan hukum kewenangan mahkamah dalam eksepsi dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan aku dan permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu. Eksepsi berkenaan dengan kewenangan mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Kedudukan hukum berkenaan dengan eksepsi permohonan pemohon kabur dan seterusnya dianggap diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan pasal 158 Undang-Undang 10 2016 pokok permohonan. Bahwa berkenaan dengan permohonan aku, pemohon mendalilkan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa setelah mahkamah mendengar dan membaca secara seksama dalil-dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan Bawaslu Kabupaten Sampang dan alat bukti yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. 1. Bahwa berkenaan dengan perolehan distribusi formulir C pemberitahuan KWK yang dilakukan oleh KPPS tersebut, Bawaslu Kabupaten Sampang berdasarkan hasil pemeriksaan menyatakan pada pokoknya proses distribusi C pemberitahuan KWK yang dilakukan oleh KPPS sudah sesuai ketentuan dan tidak ditemukan adanya ketidaksesuaian nama pada penerima undangan C pemberitahuan KWK dan seterusnya dianggap telah diucapkan. 2. Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon bahwa pemohon mendalilkan petugas KPPS pada TPS 005 Desa Kedundung dan Kecamatan Kedundung memberikan tanda khusus pada surat-surat suara dan seterusnya dianggap telah diucapkan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan. Pada saat penghitungan surat suara tidak ada yang mengajukan keberatan atas adanya kejadian sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon tersebut. Artinya apabila pemohon tidak mengajukan keberatan atas kejadian tersebut, pemohon tidak
pemohon telah menyetujui hasil rekapitulasi perolehan suara dan seterusnya dianggap telah diucapkan. 3, bahwa berkenaan dengan dalil pemohon mengenai penggunaan DPT orang yang telah meninggal dunia atau merantau dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, termohon melakukan seluruh program atau kegiatan tahapan pemilihan sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan penetapan daftar pemilih tetap tanggal 20 November tahun 2024 secara terbuka, transparan, dan mengakomodasikan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sampang, masukan peserta pemilu dan masyarakat, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sampang di 18 TPS yang tersebar pada 9 desa di Kecamatan Bayu Atas, Kabupaten Sampang pada tanggal 27 November 2024 berkesimpulan yang pada pokoknya menyampaikan tidak terdapat laporan atau temuan dugaan pelanggaran serta tidak ditemukan kejadian khusus atau keberatan. 4, bahwa pemohon mendalilkan mengenai netralitas ASN serta penyelenggaraan pemilu dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Dalam kaitan ini, Bawaslu Kabupaten Sampang berkesimpulan laporan dugaan pelanggaran mengandung dugaan pelanggaran pidana pemilihan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya, berkenaan dengan netralitas KPPS, telah ternyata KPPS dan BPK sebagai satuan tim yang dibentuk tim termohon dalam hal ini hanya menjalankan tugas sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundangan. 5, bahwa berkenaan dengan dalil pemohon mengenai pasangan calon nomor urut 2 melakukan pelanggaran uang atau money politik dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa berdasarkan laporan penelusuran informasi awal jajaran Bawaslu Kabupaten Sampang dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan telah terjadi dugaan pelanggaran money politik sebagaimana dalil pemohon aku. Terlebih tidak terdapat laporan atas dugaan terkait praktek money politik yang telah disampaikan oleh pemohon dan tidak terdapat putusan resmi terhadap laporan dimaksud. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapat keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan aku tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan pasal 158 Undang-Undang 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon. Terlebih terhadap permohonan aku, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Perbedaan perolehan suara antara pihak terkait dan pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selisihnya berjumlah 6,93% atau lebih dari 3.165 suara. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Dengan demikian, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon. 2, menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat perusutan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Jumat tanggal 31 bulan Januari tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 bulan Februari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 21:19 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Muhammad Mahrus Ali sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pihak.